ngetawain lagi. Kalau nyes gitu, Ustaz. Ustaz. Sini loh. Enggak apa-apa. Saya buka mata batinnya. Enggak mau. Bukan. Tak kasih tahu mau. Ustaz, enggak mau. Enggak bisa, enggak apa-apa. Udah santai aja. Enggak mau, Ustaz. Terujuk saya dilihat. Ya, betul. Emang setan itu sifatnya tergesa-gesa juga? Memang seperti itu, sifat tergesa-gesa itu pasti pikiran itu nggak connect. Ya, gerakan tubuh itu nggak terkontrol. Jadi bisa kalau gerakan tubuh nggak terkontrol itu pikiran nggak connect itu di sekitar kita nggak bisa membaca istilahnya, nggak bisa membaca. Jadi ada sesuatu ya kesannya nggak ada apa-apa, nanti jatuh, nanti kebentur. Kemudian kalau tergesa-gesa dalam berbicara itu biasanya nanti salah ucap atau emosional seperti itu. Apalagi kalau ibadah jadinya nggak tumaninah, kalau sifatnya tergesa-gesa. Iya, benar. Iya, Allah Akbar, gitu. Jadinya nggak tumaninah ya, Ustaz. Dan sementara tumaninah khusyuk itu harus dalam sebuah ibadah. Harus, karena memang dalam baca Quran juga harus tartil jelas sekali. Jadi tidak boleh tergesa-gesa itu dalam semua hal. Baca Quran juga nggak boleh tergesa-gesa. Kalau baca Quran cepet-cepet gitu gimana, Ustaz? Ya kalau memang dianya udah paham sih nggak apa-apa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau maunya dia baca Quran untuk orang lain dicepetin ya kan yang dengerin juga ini. Tapi untuk dirinya sendiri sih nggak apa-apa, kayak namanya teman-teman saudara-saudara kita ini hafalan itu kan dia cepet ya. Tapi panjang pendeknya harus betul juga. Saya yakin beliau sudah tahu, jadi sudah paham. Tapi untuk dirinya sendiri maksudnya. Jadi untuk hafalan, untuk diri sendiri Nah jika kita misal sehari-hari hobinya tuh tergesa-gesa, mepet waktu gitu-gitu. Disebut temennya setan karena apa ya? Karena bisa mencelakakan diri sendiri. Bisa aja. Karena dia sendiri juga sebenarnya tidak bisa memanage waktu. Jadi dia tergesa-gesa itu karena apa? Karena waktunya selalu pendek. Coba dia itu ambil waktunya agak panjang dikit kan sebenarnya bisa. Karena hanya seperti itu. Nah sifatnya manusia itu biasanya mepet-mepet istilahnya. Mepet-mepet itu dipepetin, oh nanti kan segini jam segini sekian menit kan bisa. Nah akhirnya nabrak-nabrak, itu tergesa-gesa. Berarti kalau dia sendiri itu memepetkan waktunya, berarti dia sendiri itu menyamakan tergesa-gesanya dia itu sama dengan setan. Berarti dia sendiri itu menyamakan dirinya dengan setan sama walaupun dia tidak pernah berkata bahwa aku tidak sama dengan setan. Itu kan hanya lisan. Tapi pada waktu perilaku, nah itu kelihatan tergesa-gesa, akhirnya ya itulah setan. Udah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, nggak boleh tergesa-gesa, biasa aja. Makan tergesa-gesa, tersedak. Minum tergesa-gesa, tersedak. Ya kan gitu ya. Ambil napas aja tergesa-gesa juga nggak boleh, akhirnya juga ngos-ngosan juga gitu. Tapi kalau dilambat-lambatin dalam kerja khususnya juga nggak boleh juga kan, ya nggak boleh lah, wajar-wajar nggak boleh tergesa-gesa, ini lama banget gitu. Nyapu halaman sore baru selesai. Karena plus rumpi, plus ngobrol. Nah itu. Oke, jadi itulah. Hal-hal simpel seperti ini ternyata di agama kita pun diatur. Jangan tergesa-gesa nanti jadi temannya setan. Iya benar. Hal-hal simpel pun ya, apalagi hal besar pasti ada peraturannya. Pasti ada peraturannya. Oke, seperti di sini kita juga ada aturan karena kita harus iklan dulu, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda. Jangan tergesa-gesa. Nervous. Iya. Masuk TV. Tarik nafas. Oke. Siapa namanya? Nama saya Ananda. Ananda. Saya dari Yogyakarta. Saya itu waktu 2015 pernah mengalami sebuah kejadian. Tiba-tiba denyut nadi itu kayak terhenti. Terus saya mikir, oh apakah ini mati gitu ya? Terus saya sampai... Sorry, itu dalam kondisi tidur? Iya, saya main HP biasa. Terus ini kayak ada gitu. Tak gitu. Terus aku lemes, badan lemes sejadi-jadinya. Terus habis itu saya keluar, saya ngomong sama ibu, Bu periksa ke rumah sakit gitu. Ternyata sampai situ nggak ada apa-apa gitu. Mbak nggak kenapa-napa gitu. Berasa hilang denyut nadi? Iya. Gimana? Iya. Terus lemas, badan tuh digerakin nggak bisa. Mati nih gua gitu. Iya. Terus habis itu, setelah di rumah sakit nggak ada kejadian apa-apa. Setelah itu lagi pernah itu ada kayak perempuan datang nyekik. Tadi dulu perempuan mimpi, iya. Di mimpi. Enggak, perempuan gimana sih? setan gitu, rambut gondrong siapa lah. setan itu? Terbang. Sebentar, Dia terbang. Sebentar, jangan tergesa-gesa.
Kondisinya saat itu lagi tidur. Tidur. Terus di mimpi. Terus dia datang gitu. Di mimpi ada sosok perempuan. Iya, datang gitu nyekik sakit banget. Terus aku bilang. Kalau bilang datang itu jangan lihat saya, lihat Pak Irfan. aja. Jadi perempuan itu datang nyekik. Iya sakit banget. Terus tak bilang Allahu Akbar. Terus dia terbang hilang. Terus semenjak saat itu saya sering dibisikin kematian. Nah itu saya ngerasa kok, ya Allah kok hidupku kok gini banget ya. Bisikin kematian itu seperti apa? Di pikiran tuh kayaknya, Nanda jangan pakai baju hitam, Nanda jangan jalan, Nanda jangan kesini nanti mati. Itu terus. Jadi akhirnya takut. Terus. Akhirnya takut. Pas tahun-tahun pertama juga mikir kayak, ya Allah kok hidupku beda ya sama teman-temanku. Kenapa Bedanya? kok aku terlahir? Aku tuh sering ngeliat hantu-hantu yang nggak pengen tak lihat gitu loh Pak Ustadz. Kapan itu? Sering di mana aja. Di mana aja? Mau nanya nih Mbak Nanda, maaf. Mau nanya. Di sini ada. Astagfirullahaladzim. Gitu-gitu loh. Mau nanya. Mbak Nanda jangan bercanda Ya. Di sini ada? Belum lihat. Alhamdulillah belum lihat. Belum lihat. Iya. Yang biasanya dilihat di rumah suka ada. Iya di rumah Kayak banyak. gimana? Ya tinggi aja gitu, hitam jalan, cewek, cowok, tua, anak kecil, banyak. Banyak. Tapi nggak ganggu. Ya kadang-kadang cuma kayak mendelik gini aja kan, spontan Masya Allah gitu. Di rumah udah biasa Iya, seperti gitu-gitu. Iya. Tapi kalau saya ke belakang gitu suruh antar ibu karena nggak berani. Kalau lihat tuh sering, tapi nggak berani. Bilangnya Kalau kemana-mana. gitu-gitu, nggak taunya suruh nganter itu mah bukan gitu namanya. Iya terus saya juga kalau amarah kok nek dipancing teman gitu ya, marah gitu, menjadi-jadi sampai tangan tuh ke atas pengen nabok gitu loh Pak Ustadz. Kenapa gitu loh? Kok tanya sama Gara-gara saya gimana? Ya mana saya tahu. Serumah Mbak Nanda yang ngelakuin dia tanya. Ayahnya bukan, omnya bukan, leknya bukan. Tetangga enggak. Istri apa lagi? Oh iya. Tanya lagi ya. Apa yang tanyain? Gini aja Pak Ustadz. Lu kok Gimana? malah marah? Gini aja Pak Ustadz. Saya pengennya dihilangin lah itu yang Apanya? Dilangin. yang setan bisik-bisikin itu hilang. Loh ya kalau bisa lihat, kalau saya nggak bisa lihat nanti saya ngilang gimana coba? Siapa yang mau ngembaliin saya? Saya pengennya sehat walafiat. Sehat. Ya. Karena kalau di jalan gitu, jalan malam tiba-tiba kayak angker gitu ya. Terus nanti jalan tuh lemes. Kejadian lagi. Nanti dibawa ke rumah sakit nggak ada apa-apa. Dokternya bilang nggak ada apa-apa Mbak. Sering lemes, Tapi tuh nggak berdaya lemes, gitu. Lemesnya tuh lemes banget tuh loh dok. Kayak aduh kayak mau Kok mati dok sih? rasanya. Salah Ustadz. Saya sempat mikir saya punya salah apa sama orang kok. Dia itu datang setiap waktu mengganggu Sebentar gitu. sebentar. Tadi pertanyaannya kan saya punya salah apa sama orang kok dia datang setiap waktu. Ini yang orangnya siapa, yang datang siapa. Maksud saya punya dosa apa gitu kok bisa sampai hidup saya tuh Iya. dikintilin sesuatu yang Takutnya ada salah ke orang. Dikintilin. Dikintilin Ngomong apa? yang bener diikutin. Dikintilin. Dikintilin. Miliki titi. Iya. Dikintilin hinti. Hantu jadi hintin. Itu neneknya aku. Sebenarnya tadi saya di belakang lihat sih. aduh. Lihat Lihat usah apa? cerita lah, saya juga takut makanya saya dari tadi lihat Bapak aja. Lihat apa? Di atas kamera situ. Loh, Gak usah takut Kak, itu aman. Ibu malah ngetawain lagi. Kalau nyes gitu, Ini Ustaz. loh. Ustaz. Sini loh. Tak Mau. kasih. Enggak apa-apa. Saya buka mata batinnya. Nggak mau. Bukan. Tak kasih tahu mau. Astagfirullah, nggak mau. Enggak bisa, enggak apa-apa. Udah santai aja. Nggak mau, Ustaz. Terunjuk saya dilihat tuh. Nah, ada hitam-hitam di sana. Oh. Itu mah FD. Oh, FD. Ya Allah. Itu kru MNC TV. Lah itu gede begitu, saya kirain genderuwo. Lah yang nggak tahu lah saya.
Terus gimana Pak Ustadz? Saya nggak tahu gimana. Emang saya berani? Enggak lah. Ya sudah saya bantu. Maunya diapain sampai maunya apa? Pengennya dihilangin supaya hidup saya juga tenang, biar kedepannya juga udah nggak diusirin lagi sama hantu dan nggak usah lah lihat-lihat hantu-hantu gitu takut. Ya sudah saya bantu doa mau. Mau. Mbak Ananda. Ananda, Ya. aminkan doa saya akan coba membantu doa. Ini semuanya punyanya leluhurnya mau dilepasin, ikhlas nggak? Ikhlas insya Allah. Serius? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya? Nggih. Serius nih? Iya serius. Deg-degan di sini? Iya, sini panas. Ya sudah nggak apa-apa. Itu kambing hitam itu tadi ya. Aminkan doa saya Mbak Ananda ya. Gimana rasanya Mbak? Udah, pelong. Kepalanya gimana, punggungnya gimana? Pelong. Plong Apa? ya? Iya, pelong. Plong. Plong. Iya, Plong itu apa? lega. Lega. Oh lega. Lega. Tapi mual sekali tampaknya. Tadi mual. Tapi itu kayak ada yang keluar, bukan air. Hah? Kayak yang keluar tuh kayak bukan mau mutan, bukan beda Oh rasa. bukan, beda. Iya, sakit rasa. Oh. Tapi efeknya emang seperti itu ya? Iya. Yang Ustadz dulu bilang Naik berkecamuk gitu ya? jadi mual. Naik dari sini ke sini naik. Heeh. Ya udah. Terima Mudah-mudahan kasih nggak ya. pingsan-pingsan lagi Iya, ya. Sehat kalau misal bisnisnya lancar. Ya, amin. Dan jodohnya baik. Amin. Jangan. Terima Terima kasih kasih ya ya Mbak Pak Nanda ya. Ustadz. Ya. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak cari loh nanti di Jogja. Iya, ntar lihat bisnisnya apa, ntar lihat kunjungi ya. Ih siap, Oke. nanti kita main ya. Iya, iya. Emang udah ditanyain bisnisnya apa? Belum, nanti aja. Oke, kita lanjut tuh Ustadz ya. Boleh, ya. Masih dari area sini, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah dari Bogor. Halimah di Bogor, ya. Usia berapa, Neng? 27 Kak. Berapa? 27. 27, ya. Ini Pak Ustadz, kurang lebih 7 bulan ini ngerasain sakit kepala di bagian atas sama depan. Ini tuh berat, mata pun juga berat gitu kalau misalkan ngeliat gitu. Berat gimana, gak bisa buka atau... Buka bisa, cuman Tapi kayak ada... ada yang ganjel gitu. Nah, ya. Iya, itu. Sudah ke dokter, sudah sampai CT scan, hasilnya normal. Mhm. Terus sudah cek darah juga, memang ada kolesterolnya. Ya, terus katanya juga ada asam lambung. Cuman kalau asam lambung sama itunya sih udah diobatin, cuman tetap aja Asam kerasa. lambung sama itunya tuh apa? Kolesterol yang tadi. Kolesterol ya. Iya, cuman pusingnya itu masih aja. Kalau asam lambungnya ini nggak kerasa, cuma paling kalau lagi pusing itu ada mualnya juga. Ya, ya. Nah, tapi Kak Irfan, kan selama 7 bulan itu kan ada bulan Ramadan kemarin 30 hari itu Ya. sama sekali nggak ngerasain pusing. Normal aja. Normal aja, Selesai alhamdulillah. Ramadan, Selesai Idul Ramadan. Fitri, berasa lagi. Iya, Sekarang hari ini masih berasa juga. Iya, berasa. Kadang kalau misalkan puasa sunnah atau mengkodok gitu, Ya, ya. nggak kerasa, tapi setelah buka, Oh. kadang kerasa, setelah buka kadang kerasa, kadang enggak gitu. Tapi rata-rata kalau dibawa puasa itu nggak Enggak sakit. Iya, enggak terlalu sakit ya. Tapi kalau nggak Iya, puasa sakit banget nah, gitu. kerasanya itu siang sampai ke maghrib gitu menjelang zuhur ya kerasanya setiap hari. Setelah maghrib ke atas normal lagi. Iya, mau tidur. Nggak sesakit Enggak sesakit. siang. Jadi kalau sore itu bawanya tidur aja kan kasihan anak juga nggak Oh, bisa. udah punya anak. Udah. Anaknya berapa? 1, Satu, usia berapa? 3 tahun. 3 tahun. Iya, kalau ibunya istirahat terus karena pusing, Iya, sakit maksudnya kepala. Kan, jadi nggak bisa seorang ibu gimana sih seorang istri juga maksudnya pengennya tuh normal lah pengen sehat lagi gitu Pak Ustadz. Apalagi 3 tahun kan lagi lincah-lincahnya, Iya, lari, jalan. iya makanya dari itu Pak Ustadz jika memang sakit saya ini karena kesalahan-kesalahan saya gitu maksudnya perlakuan yang kurang baik gitu kan memang sekarang suka jengkel juga sama suami kadang juga suka emosi juga Suaminya ada gampang nggak? emosi ada Mana? itu lagi nih Oh itu, sini. Lucu banget.
Anaknya lucu banget ya Ustaz. Boleh. Sebentar sini, berkenalan dulu aja. Iya, apa kabar Mas? Ya. Masnya tahu kalau istrinya Mbak Halimah ini kalau siang-siang katanya suka tiduran gitu, suka cerita? Cerita, tahu. Cuman gimana ya udah Lebih saya udah berobat kemana-mana, rumah sakit gitu ya. Cuma belum ada perubahan juga. Bingung gitu, bilang Ya. bingung. Ya istri sering nonton ini. Mending kesini aja, coba kesini. Pernah kesini juga, cuman Iya. kemarin gagal. Kalau siang Masnya kerja? Terus kerja. Kerja. Selain ke dokter juga ke orang pintar Pak Ustadz. Oh suka? Iya. Diantar Da- gitu? Iya, atuh bingung ya maksudnya Bingung. kan udah ke dokter Ya gitu. Allah. Kalau orang pintar kayak gimana coba? Takutnya salah. Beda-beda Disuruh Kak apa? Irfan. Banyak? Terus dia- Banyak juga orang pintarnya. Iya, kadang air putih. Suruh air putih dibaca-bacain. Mandi kembang. Mandi kembang udah juga? Iya. Kalau mandi kembang itu tuh suami nggak nganterin? Yang enggak kan sendiri aja mandinya. Sendirian? Iya. Oh sendirian di rumah? Iya, ha-ha. Tapi pakai kembang, Kembang, kembangnya, ha-ha. kembangnya ditentuin? Iya, iya. Ngefek nggak sih? Enggak. Nggak ngefek. Di rumah juga setelah ngelihat siraman kolbu juga udah tobat gitu maksudnya sambil ya udah tobat pengen Ya. sembuh, pengen jadi yang lebih baik lagi sih. Betul, betul. Soalnya kan kata Pak Ustadz paling kalau misalkan sering sakit kepala ini kan karena sering berpikirannya secara terus menerus gitu. Iya, bener. Terus kalau Alhamdulillah, udah pada kalau tahu. kolesterol Iya, kan bener-bener kata tahu, iya. kalau kolesterol kan kata dokter sering makan yang mengandung kolesterol tinggi Betul. kan padahal jarang Kak Irfan gitu kan. Tapi kalau kata Pak Ustadz Danu kan hatinya yang kaku gitu. Iya bener, ya, pinter nah loh. itu bener. Pinter lah, Nah, bener terus- nggak tanya aja suaminya, bener nggak kaku kadang-kadang? Oh iya. Terus ya bener. tapi kan udah berdoa gitu ngikutin kata Pak Ustadz. Udah minta maaf juga sama suami yang dia jadi mau Pak Ustadz udah Emang minta sama suami suka gimana? Suka marah? enggak suka marah kan dia emang pendiam. Kan kalau marah sama suami takut dosa kan Kak Irfan Iya, ya. iya. Jadinya ya paling dipendam gitu maksudnya. Jadi gitu kok kan kesel namanya ya? juga kan masih muda ya. Kan gak pacaran juga kan maksudnya Oh, langsung. langsung, iya, Jadi iya. masih adaptasi gitu. Saya sih tahu maksudnya dia tuh kan orangnya emang pendiam gitu. Kan pengennya diperhatiin gitu. Oh gitu. Udah Iya. pernah ngomong belum minta diperhatiin ke suami? Udah cuma kan emang akunya juga kan nauin gitu maksudnya. Coba ngomong sekarang secara langsung. Perhatiin aku gitu bilang. Bilang Bilang dong sama suaminya Coba, nggak coba. apa-apa. Ya, aku tuh pengennya diperhatiin gitu. lihat ayahnya. Lihat ayahnya dilihat aku perhatiin. Lihat ke aku. Ntar aku yang merhatiin lagi. Iya ya. Ya maksudnya ya, Coba pandang suami ayahnya. Pandangin dong. Pandang ya beda tuh pengennya tuh diperhatiin gitu maksudnya. Maksudnya kasih kabar gitu kalau misalnya bapak kan. Ya maksudnya kalau apa-apa tuh maksudnya suka ngasih kabar kan jadi ibu juga kan khawatir bener kayak Irfan gitu Tenang, maksudnya. iya, iya, gitu. iya, iya. Jangan So kenapa katanya nggak ngasih kabar ayah? Kenapa ya? Enggak apa-apa sih ini mah. Gak biasa. Udah biasa, tapi kalau ada apa saya bisa kabar juga. Oh gitu. Tapi katanya istrinya pengen dikabarin. Pengen diperhatiin. Pengen dimesrain. mesra mah mesra Kak. Oh ya mesra Allah. mau mesra. Iya, Kalau iya. mesra. Perhatiin. Panggilnya apa sih? Kalau Mas panggil Mbak apa? Oh Bunda, Bunda. ayah dan Bunda. Aku di ini warung gado-gado gitu. Foto cekrek, gado-gado gitu. Iya. Gado sebelahnya yang jual beda. Ya Pak Ustadz minta tolong kalau misalkan emang ini murni dari kesalahan-kesalahan saya gitu maksudnya saya ingin terus berbuat baik tapi jika memang ada sesuatu hal apa gitu maksudnya minta didoain gitu karena kan memang sebelum-sebelumnya juga suka mimpinya suka serem-serem Mimpi kayak apa emang? suka diajak ke kuburan gitu Di mimpi? terus udah Yang gitu ngajaknya pokoknya siapa? ada aja gitu orang tapi diselamatinnya sama almarhum ibu gitu. Nah, di mimpi itu? Di mimpi itu. Terus udah gitu juga dikejar-kejar pocong gitu Kak Irfan. Nah diselamatinnya sama almarhum ibu gitu. Terus pokoknya setiap mimpi Serem itu banget sebelum- mimpi-mimpinya. Makanya. Ya itu pokoknya awal-awal ya. Ini awal-awal kesini-sininya sih udah enggak Iya, iya, alhamdulillah. iya. Suka cerita ke ayah soal itu. Ayah tahu. Cerita. Heeh. Terus pas cerita ayah cuma diem. Nah betul. Iya, coba. Bingung. Kalau kita Kan ngerti. bener, memang bener nih jujur. Kan bingung juga saya ngapain. Gitu. Mau mamanya, mana pocong gitu ya takut juga. Saya juga takut sama pocong gitu. Iya, 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 iya. Ya kan gitu ya, jadi udah Oke. Ini kalau yang sakit di kepala sebelah kiri ya.
Enggak sih. Oh, bisa depan situ. gini, Depan. atas. Sama atas, depan, mata, berat. Oh, Ya, itu. mata, kening, kepala Sebenarnya atas sudah itu. benar ya. Jadi di mata ini hubungannya dengan melihat, otak depan sini berpikir, di tengah sini melamun. Jadi ada yang dia lihat, kemudian dipikirin, kemudian karena belum ketemu solusinya dilamunin. Nah ini biasanya persoalan di dalam keluarga itu seperti itu biasanya. Itu sebelum menikah atau sudah menikah itu muncul? Ya. Sesudah. Nah kan benar berarti ini persoalan rumah tangga biasa aja. Nah ini Ada kalau keinginan yang disampaikan tapi nggak terucap. ya bisa kayak tadi Mungkin. mamanya Mbak siapa namanya? Halimah. Mbak Halimah. Mbak Halimah kayak mamanya tadi sebenarnya pengen diperhatiin bisa aja itu. Jadi karena nggak terucap tapi pingin sekali ngabarin dong ya kayak gitu. Mau ngomong nggak enak. Mau ngomong takut juga nggak jadi- enak, nanti bisa jadi berantem apa gimana. Nah jadi hanya disimpan, kok nggak ngabarin ya, kok nggak ngabarin. Nah itu kan yang dia lihat itu maksudnya keadaan berdua ini dilihat. Saya menurutnya masih kurang menurut Mbak Halimah loh ya. Iya, iya, Nah di situ dipikirin nggak ketemu solusinya karena nggak ada jawaban. Akhirnya dilamunin, akhirnya menjadi harapan. Nah, harapan kalau memang itu harusnya yang benar itu udah serahin aja sama Allah Ta'ala. Sekali waktu kalau bisa ngobrol, obrolin aja santai. Nah itu baru clear namanya, seperti itu. Nah saya nggak tahu apa yang dipikirin. Apakah seperti tadi termasuk dipikirin atau? Iya Pak Ustadz maksudnya udah mencoba maksudnya ya udahlah gitu maksudnya nggak usah dipikirin apa ini gitu. Tapi besok mikir lagi. Iya benar. Iya. Iya gitu Pak. Dibiasakan Susah. diungkapkan, diceritakan. Ya ceritain aja nggak Dikomunikasikan apa-apa. ya. Suaminya juga baik-baik. Ayah juga Iya nggak apa-apa sih, kan ya emang kalau dia ngomong baik, gitu ya. baik banget. Ya sudah ngobrol Baik biasa. cuman ya memang pendiam gitu loh Kak. Namanya orang diem ya Iya betul. gitulah. Iya, iya aku ngertiin kok Pak Ustadz tapi kenapa gitu. Tapi lucu ya, yang satu diam, satu ngoceh mulu. Iya benar kayak Irfan. Kan ada tai lalatnya juga Iya, iya betul. kan. Pas ini klop. Klop. Kalau mamanya satu diem, anaknya bisu besok. Ya, gimana coba? Sudah ini sekufu ya begitu. Satu agak diem, satu agak gitu. Udah nggak apa-apa segitu. Ya. Bener nggak sih? Tadi pusing nggak tadi? Tadi pusing. Sekarang? Alhamdulillah. Kan udah saja, sudah nggak jadi. Jangan Pak Ustadz. Gimana sih? Oh, jangan. Oh, jangan Pak Ustaz. Minta didoain dulu itu Pak Ustadz. Apa? Didoain gimana? Kan udah selesai. Apanya lagi? Ya, Ayo. Jangan minta didoain itu tai lalat minta hilang. Gak bisa saya. Enggak Pak Ustadz, enggak. Kan maksudnya kemarin juga kan ke orang pintar takutnya Oh, musik gitu loh, itu, ya maksudnya. lupa. Ya Jangan. takutnya ada sesuatu. Ya pasti Ya, ada betul, lah. betul, Orang betul. pintar itu kan bawaannya gitu, genderuwo, jin, kuntilanak Iya, dan makanya, sebagainya. Iya baru tahu dari siraman Biarin kolbu orang itu. pintar itu marah aja dia ya. Tapi banyak tahu dari siraman kolbu juga katanya. Iya, ya sudah Mbak Halimah, saya bantu doa ya. Aminkan doa saya bagi ibu-ibu yang suka ke orang pintar ya. Tapi orang pintar yang pakai air mantra-mantra ya. Kalau yang Iya. ngasih kita hadiah itu ya pintar juga, pintar ngerti hati kita gitu maksudnya. Bisa aja Ustaz. Aminkan doa saya ya Mbak Halimah. Halimah. Bagi ibu di rumah, bapak di rumah, pemirsa sekalian jika memang pernah ke orang pintar silahkan aminkan doa kita. Mudah-mudahan Allah membantu untuk menghilangkan makhluk-makhluk yang biasanya ada pada mantra-mantra mereka ya. Amin. Aminkan doa saya Mbak Halimah. Alhamdulillah Mbak Halimah ya. Masih diberikan usia sama Allah SWT untuk bertobat, betul? Pasti menyesal melakukan hal-hal yang tadi diceritakan, pasti ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Kak, sama. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pingsan, nanti ditangani oleh tim MNC TV dulu. Kita menuju ke yang ketiga saja ya. Gimana Ustadz? Kita lanjut dulu aja. Oke. Ibu, yuk maju ke depan yuk. Yuk, yang lainnya fokus lagi ya. Itu lagi ditangani dulu oleh tim MNC TV. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Silakan. Udah dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Syahrini. Syahrini. Ya Allah. Pantas dari tadi tuh mirip Inces ya. Iya. Iya. Ibu Syahrini umurnya berapa? 60. 60. Oh ini Syahrini 40 tahun kemudian.
Oh udah tua Maju deh. sini. Iya, cantik sekali sih Bu Sari ini. Oh bisa aja deh. Iya, dari mana Bu Sari ini? Dari Indramayu Eretan Kulon. Oh, Indramayu Aretan Kulon. Tetanggannya Is Dahlia. Kok nggak Iya, kumisan? Di Irfan tuh masa perempuan ada kumis. Ada Is Dahlia kumisan. Oh, iya. Kenal sama Is Dahlia? Enggak. Oh enggak. Oke. Ibu Sari ini ada apa? Ada keluarnya sakit deh. Sakit apa? Sakit tuh panas sekali. Panas? Apa yang Itu bagian kakinya. kaki panas? Panas. Kalau malam nggak bisa tidur. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun gak bisa tidur, Nggak bisa tidur malam tuh. tapi Nggak siang bisa- tidur. Nggak bisa. Jadi Kalau siang nggak bisa tidur. hari ini udah tidur? Ya udah di Ka- mobil. Oh di mobil. Iya. Oh tidurnya harus di mobil tuh gimana sih Bu? Yang enggak akan